Kita mulai video ini dengan cerita tentang dua orang karyawan baru di kantor yang sama. Anggaplah namanya Rian dan Dimas. Keduanya sama-sama cerdas, punya latar belakang yang mirip, dan kebetulan hari itu mereka berdua sama-sama nggak tahu cara mengoperasikan satu software baru yang penting banget di kantor mereka. Tapi respon mereka beda banget gitu ya. Si Rian memilih buat diam. Sepanjang sesi penjelasan, dia cuma ngangguk-ngangguk kecil seolah paham. Pas balik ke mejanya, dia stres sendirian, browsing sana sini dengan panik karena di dalam kepalanya ada ketakutan yang besar. Aku nggak boleh kelihatan bego. Kalau aku nanya hal dasar, nanti aku dianggap nggak kompeten. Sementara si Dimas dengan santai mengangkat tangan di tengah meeting dan bilang, maaf aku belum pernah pakai sistem ini sebelumnya. Bisa tolong diajari dari dasar banget nggak? Pertanyaannya, kenapa bagi si Rian mengakui kalau dia nggak tahu itu rasanya menakutkan banget? Kenapa di dunia sekarang menjadi pemula atau sekedar bilang aku belum bisa itu rasanya kayak ada denda sosial yang berat banget buat ego kita. Ini bukan cuma soal gengsi yang biasa ya. Ada sesuatu yang jauh lebih kompleks di dalam cara lingkungan kita mendidik kita selama ini. Hari ini kita bakal bahas tentang psikologi di balik ego kita. Kenapa kita begitu benci menjadi pemula? Dan bagaimana ketakutan terlihat bodoh justru pelan-pelan bisa membunuh potensi terbesar dalam hidup kita. Kita mulai chapter ini dengan satu pertanyaan reflektif. Kapan terakhir kali kamu berani mencoba sesuatu yang benar-benar buta, lalu dengan nyaman melakukan kesalahan di depan orang lain? Mungkin udah lama banget ya, atau bahkan nggak pernah. Kenapa bisa gitu ya? Kalau kita bedah dari sudut pandang sosiologis, ada seorang filsuf bernama Byung-Chul Han yang berargumen kalau masyarakat modern semakin mendorong kita untuk terus berprestasi, terus meningkatkan diri, dan terus menunjukkan pencapaian. Dalam situasi seperti ini, banyak orang akhirnya merasa bahwa nilai dirinya bergantung pada seberapa kompeten, produktif, atau sukses mereka terlihat di mata orang lain. Celakanya, media sosial memperparah ini lewat ilusi kecepatan. Setiap hari algoritma di HP kamu menyuapi konten tentang anak muda umur 23 tahun yang udah jadi CEO atau kreator digital yang tampaknya langsung jago bikin karya estetik dalam semalam. Fenomena ini memicu apa yang kita kenal sebagai FOMO gitu ya. Bahkan kalau kita lihat data makro terbaru dari Good Stats, tekanan gaya hidup akibat FOMO ini nyata banget. Banyak dari kita yang akhirnya memaksakan diri buat mencicil barang-barang mewah atau ikut-ikutan tren biar dianggap setara dan sudah jadi di mata lingkungan sosial. Dampaknya ke psikologis kita jadi punya standar palsu di bawah sadar. Aku harus langsung kelihatan ahli. Kalau aku mulai dari nol, kelihatan payah dan lambat, aku bakal tertinggal dan dianggap gagal. Akhirnya kita semua terpaksa memakai topeng ahli. Kita berpura-pura tahu banyak hal demi bisa diterima secara sosial. Padahal di dalam hati kita cemas setengah mati. Mungkin kamu berpikir, ya wajar dong kalau kita takut kelihatan bego. Kan di dunia kerja atau kuliah emang kompetitif. Ya emang ada benernya sih, tapi masalahnya pola pikir ini nggak berhenti waktu kita remaja. Efek dominonya justru paling berasa pas kita mulai dewasa dan pengen mengubah hidup kita. Misalnya nih, kamu udah kerja statis selama beberapa tahun di satu bidang, terus kamu ngerasa burnout dan pengen banget beralih karir atau belajar skill baru yang lagi tren. Disinilah ego kamu bakal melakukan perlawanan besar lewat apa yang disebut psikologi sebagai sunk cost fallacy. Kamu bakal merasa sayang sama umur kamu, sayang sama gelar kamu atau status senior yang udah kamu bangun di bidang lama. Cuma buat terlihat payah dan melakukan kesalahan mendasar di bidang baru. Dan menariknya, ego bukan selalu soal merasa diri paling hebat. Kadang ego justru muncul saat kita terlalu takut terlihat tidak hebat. Apalagi realitasnya, buat sebagian besar dari kita, waktu dan energi itu mahal harganya. Data dari Good Stats mencatat bahwa sekitar 56% anak muda di Indonesia saat ini memiliki tanggungan hutang. Artinya sebagian dari kita hidup dalam kondisi di mana kesalahan terasa jauh lebih mahal. Ada tagihan yang harus dibayar, ada keluarga yang harus dibantu, ada tuntutan hidup yang nggak bisa ditunda. Dalam kondisi seperti ini, otak kita sering melihat belajar hal baru dari nol sebagai sebuah resiko gitu ya. Karena menjadi pemula berarti membuat lebih banyak kesalahan. Sementara hidup terasa tidak selalu memberi banyak ruang untuk salah.
Tapi uniknya, sains justru menunjukkan bahwa proses belajar memang sering terasa tidak nyaman. Penelitian tentang neuroplastisitas menunjukkan bahwa saat kita mempelajari hal baru, otak sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf yang terlibat dalam proses belajar tersebut. Karena itu, rasa bingung, frustasi, atau tidak nyaman saat menjadi pemula seringkali bukan tanda bahwa kamu bodoh atau tidak berbakat. Justru itu adalah bagian alami dari proses belajar. Masalahnya, ego kita sering salah mengartikan rasa tidak nyaman itu sebagai ancaman. Akhirnya kita memilih mundur dan kembali ke zona nyaman yang terasa aman, meskipun sebenarnya sudah tidak lagi membuat kita bertumbuh. Terus kalau polanya sudah ketahuan, apa hal konkret yang bisa kita lakukan sendiri biar kita berani melepas topeng itu dan mengizinkan diri kita menjadi pemula lagi? Ada 3 strategi taktis yang bisa kamu coba mulai hari ini. Langkah pertama, kita harus mengubah cara kita memandang ketidaktahuan. Dalam filsafat Zen, ada konsep bernama Shoshin atau pikiran pemula. Menurut konsep ini, seorang pemula justru sering memiliki sesuatu yang kadang hilang dari seorang ahli, yaitu rasa ingin tahu yang besar dan keterbukaan untuk belajar. Semakin kita merasa sudah tahu segalanya, semakin sedikit kemungkinan baru yang bisa kita lihat. Mulai hari ini, latih dirimu buat berani mengucapkan kalimat ajaib ini ke orang lain. Aku belum tahu banyak tentang ini. Boleh tolong jelasin dari dasarnya? Percayalah, menurunkan ego dan mengakui ketidaktahuan di awal itu rasanya jauh lebih melegakan daripada kamu pura-pura tahu tapi tersiksa sepanjang waktu. Kedua, latih toleransi terhadap kesalahan. Ketakutan terbesar kita saat jadi pemula adalah bayangan bahwa orang lain bakal menertawakan atau menghakimi kita. Dan jujur aja, emang akan selalu ada orang yang seperti itu. Tapi seringkali bayangan yang kita ciptakan di kepala jauh lebih besar daripada kenyataannya. Kebanyakan orang sebenarnya sedang sibuk memikirkan hidup mereka sendiri, kesalahan mereka sendiri, dan kecemasan mereka sendiri. Karena itu, latih dirimu untuk menerima bahwa berbuat salah di awal bukanlah bukti bahwa kamu gagal. Itu adalah proses yang hampir selalu harus dilewati untuk menguasai skill apapun. Yang ketiga, sengaja menjadi pemula lagi. Secara sadar, cobalah masuk ke lingkungan atau hobi baru, di mana kamu pasti menjadi orang yang paling nggak tahu apa-apa di situ. Entah ikut kelas olahraga baru, komunitas bahasa asing, kelas memasak, atau belajar alat musik yang belum pernah kamu sentuh sebelumnya. Tujuannya bukan buat pamer jaringan atau pencapaian baru. Tujuannya adalah melatih mental kamu supaya terbiasa berada di posisi bawah. Karena ironisnya, semakin kita takut terlihat bodoh, semakin lambat kita belajar. Dan semakin lambat kita belajar, semakin lama kita tetap menjadi orang yang sama. Proses ini akan membuat kamu sadar bahwa menjadi tidak tahu bukanlah sebuah aib, justru itu adalah pintu masuk menuju pertumbuhan. Pada akhirnya kita semua nggak pernah bisa memilih untuk langsung lahir sebagai seorang ahli gitu ya. Kita juga nggak bisa mengontrol seberapa cepat dunia luar sana menuntut kita untuk sukses. Tapi ada satu hal yang selalu bisa kamu pilih secara sadar setelah menonton video ini. Apakah kamu mau terus bertahan mengenakan topeng ahli yang melelahkan itu? Atau kamu berani menurunkan egomu sebentar, mengambil kertas kosong, dan mengizinkan dirimu jadi pemula lagi? Karena satu-satunya cara untuk menjadi orang yang hebat di masa depan adalah dengan memiliki keberanian untuk terlihat bodoh di hari pertama. Gimana menurutmu? Apa hal baru yang selama ini pengen banget kamu pelajari, tapi masih ketahan sama rasa takut terlihat gagal? Coba tulis pendapat atau ceritamu di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama konten ini. Dan sampai jumpa di video pahamin lainnya.